warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Zikrul Sari Usman. Saya sedang berada di Koramil, Cicalengka. Dan saya akan mewawancarai salah seorang bapak tentara. Ya, Izin Bapak. Om aja. Om. Ya. Siapa nama Om? Om namanya Riki Kurniawan, pangkat Sersan 2. Adik siapa namanya? Zikrul Sari Usman. Oke, lanjut. Apa tugas utama seorang tentara? Nah, untuk tugas tentara, kalau jabatan Om sebagai Babinsa, Babinsa itu adalah pembina desa. Om kebetulan membina di Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Om di situ membina 13.608 jiwa untuk luas 222 hektar Desa Panenjoan. Om di sana bertugas sesuai dengan 8 wajib TNI, dan yang paling pokok di 8 wajib TNI itu menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Bagaimana cara menjadi tentara? Apakah harus ikut tes? Nah, kita kalau mau menjadi tentara itu harus ada tes. Yang pertama bisa di situ tesnya ada tes kesehatan, ada tes jasmani, ada tes postur, ada tes mental ideologi, terus di sananya parade akademik, di situ ada pantohir pusat dan daerah dan pusat. Nah, di situ kalau kita mau tes, kita bisa mengikuti bimbingan belajar, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan melatih fisik. Apa yang paling seru atau menyenangkan saat menjadi tentara? Nah, kebetulan Om pernah tugas operasi di Ambon. Om di sana istilahnya mempunyai pengalaman, dan di situ istilahnya ada suka dan duka. Nah, di sini yang sangat menyenangkan, Om itu bisa 14 hari menggunakan kapal laut Amboina. Di situ Om selama 14 hari di laut, terombang-ambing dengan ombak. Di situ ada ikan paus, terus ada lumba-lumba yang ngikut. Terus di sana Om bisa transit di Kalimantan, terus Om bisa transit di Makassar, di Pantai Losari, Om bisa transit di Bali, dan Om sampailah akhirnya di Ambon. Itulah yang sangat menyenangkan dan gratis pula jalan-jalan. Terus kalau Om istilahnya berangkat penugasan lagi ke Papua pakai Hercules. Nah, di situ tuh serunya. Udah pernah naik pesawat? Belum. Nah, belum. Kapal laut? Belum. Nah, makanya kalau menjadi tentara itu sangat senang bisa jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke seperti lagunya. Nah, lanjut. Pernah nggak merasa takut saat bertugas? Oh, takut. Bagaimana cara menghadapinya? Oh, takut saat melaksanakan tugas dan bagaimana cara istilahnya biar tidak takut. Nah, Om juga manusia. Nah, istilahnya tentara juga manusia, ada lagunya tuh ya. Nah, tapi Om tidak boleh takut sama musuh, karena kita harus mengalahkan rasa takut kita. Kita kalahkan dengan mental kita yang kuat. Nah, jangan sampai kita lemah. Jadi takut adalah ilusi. Nah, dah. Bagaimana tentara melatih tubuh? Nah, untuk tentara melatih tubuh ya harus istilahnya kita rajin berolahraga, terus makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, terus istirahat yang cukup. Nah, untuk cara melatihnya dengan
minimal 3 hari sekali kita melaksanakan jogging. Terus dari 1 minggu itu ada 2 kali jalan. Kalau Om keliling Desa Panenjuan 222 hektar itu pakai sepeda. Nah, setelah itu bangun tidur itu ambil dulu jatah push up 10 kali. Nah, sit up 10 kali. Setelah itu baru kita mandi bersih-bersih. Lanjut. Yang keberapa? Apa alat penting bagi seorang tentara? Alat penting apa ini ya? Oh, apa alat senjata Oh, penting bagi tentara? ya Om itu memegang SS1. SS1 itu Om masih ingat nomornya 89037. Nah, itu Om itu harus mengenal karakteristik senjata itu, SS1 itu. Di tentara, istri tentara itu senjata nomor 1. Istri tentara ada 2. Senjata nomor 1 istrinya yang kemana-mana harus dipegang, harus dibawa di dalam keadaan tugas. Yang kedua istri Om yang di rumah gitu. Kebetulan istri Om juga guru di SD kaca-kaca di SD 3. Nah, itu senjata SS1 yang Om sekarang pergunakan gitu. Apa yang harus dilakukan tentara saat ada situasi darurat? Kalau suatu situasi darurat, ya kita harus berkoordinasi dengan komando atas. Nah, Babinsa itu mempunyai atasan. Di situ ada staf dulu, ada staf itu ada Batuud. Bintara Tata Usaha Dalam Batuud. Terus di situ ada Danramil. Nah, kebetulan Pak Danramil itu Pak Purwanto, Kapten Infanteri. Nah, Om koordinasi dengan Pak Danramil apabila ada hal-hal yang istilahnya mendesak dan urgent. Nah, dan tentara itu harus siap diancam. Tentara itu harus menerima ancaman. Karena tugas tentara itu adalah membunuh atau dibunuh. Nah, mau yang mana? Kalau sebagai tentara Adek? Membunuh. Enggak, membunuh. Iya, makanya kita harus waspada gitu. Ya, lanjut. Apakah tentara juga membantu masyarakat Nah, saat terjadi bencana alam? nah itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi tentara itu ada undang-undang TNI-nya, operasi militer selain perang. Nah, kalau yang dulu itu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7. Nah, yang dulu itu, sekarang kan ada revisi juga. Nah, operasi militer perang itu membantu pemerintahan daerah dalam bencana alam, membantu polisian dalam pengamanan seperti yang akan ke depan itu ada pengamanan hari libur, pengamanan hari raya. Terus kita itu membantu seperti korban longsor, banjir, kita terjun ke lapangan, apalagi seorang tugas Babinsa dan Babin Katimas di lapangan, mendata korban, kalaupun itu harus dievakuasi atau harus diungsikan. Nah, terus kita itu operasi militer selain perang itu membantu masyarakat apabila ada terjadi bencana alam. Betul. Apa pesan Bapak tentara untuk anak-anak supaya bisa tumbuh menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab? Nah, gini. Jadi adik itu harus istilahnya kalau disiplin itu awali dengan bangun tidur, rapihkan tempat tidur. Setelah itu apa kegiatannya itu? Kalau ada sudah dewasa sambil latihan fisik setelah bangun tidur, push up, sit up, setelah itu mandi. Hal-hal yang terkecil jangan sampai dikerjakan sama orang tua. Adek udah kelas berapa?
Kelas 5. Kelas 5. Tempat tidurnya dirapikan sama siapa? Kadang sendiri, kadang sama orang tua. Nah, sekarang berlatih untuk bertanggung jawab atas apa yang kita sudah pakai seperti tempat tidur. Kita harus punya tanggung jawab untuk membereskannya sendiri. Nah, kalau adik sudah dewasa, pentingnya disiplin dan bertanggung jawab dipupuk dari sedini mungkin gitu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.